Tadi mereka sudah mengajukan pertanyaan kepada kalian. Silakan menjawab pertanyaannya. Apa? Habis waktunya, berarti kelompok tidak memberikan jawaban. Ya, kembali kepada kelompok. Jadi kelompok ini mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kalian intinya ya, tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah sekarang silakan tanggapi pernyataan mereka barusan mengenai pendapat kelompok kalian. Ya, silakan. Ini bukannya menambah pertanyaan atas presentasi lagi. Saya akan membantah tentang pernyataan dari Amar yang mengatakan bahwa human trafficking itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Saya membantah karena human trafficking kan penjualan manusia itu kan lebih tepatnya karena globalisasi. Contohnya dalam bidang transportasi itu lebih mudah gitu, kayak lebih mudah kayak untuk ke suatu negara, misalnya kayak penjualan manusia ke Malaysia, contohnya itu kayak TKI Gelang yang karena lebih banyak remaja itu satu. Baru yang selanjutnya karena teknologi, kayak lebih mudah aja gitu, kayak kenalan sama orang baru ya, yang nggak kenal gitu langsung percaya aja gitu, kayak bisa ada jumpa kayak dijemput, diculik, dijual. Itu kan lebih karena globalisasi gitu, kayak semua tuh dipermudah karena satu tadi kayak melalui Facebook misalnya, kayak dia ini baru kenalan, baru apa chatan, dia percaya gitu. Karena pengaruh tadi tuh globalisasi, bukan karena motivasi bisnis itu kayak nggak ngaruh gitu. Itu lebih ke arah dampak dari globalisasi tadi tuh. Contohnya tadi dalam bidang teknologi, transportasi. Jadi mungkin lebih diarahkan. Misalnya kenapa kalian mengatakan bahwa kenakalan remaja? Kasih contoh. Misalnya kenakalan remaja seperti apa yang kalian maksudkan yang berhubungan dengan pengaruh globalisasi? Harus lebih tegas. Ya, silakan. Kelompok. Ya, silakan. Kenakalan remaja seperti apa menurut kalian yang memang akibat daripada globalisasi? Apa itu? Contohnya. Karena human trafficking kan itu berbeda, itu bukan kenakalan remaja, itu kriminalitas, ya kan? Nah, sekarang kita bicara tentang kenakalan remaja itu seperti apa? Yang memang dipengaruhi oleh globalisasi, dan itu memang 100% karena globalisasi. Ya, saya. Sebelumnya kembali. Oke, sebenarnya kenakalan remaja yang kami maksud di sini adalah sebuah seperti misalnya dari bidang teknologi sendiri kita dapat melihat bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang tanpa batas. Misalnya kita merencanakan sebuah tawuran, itu kan kenakalan remaja yang sekarang saat ini sering terjadi di kehidupan. Dan itu menurut kelompok kami itu adalah dampak terbesar dari atau dampak negatif dari globalisasi sendiri. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat bahwa banyaknya sekarang remaja yang mulai mudah untuk seperti menjual data pribadi. Saya pernah punya pengalaman di mana ada teman saya yang menjual data pribadi teman saya yang lain itu kepada teman yang lain hanya untuk sebuah senang-senang dan sebuah taruhan, dan itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang terjadi dari dampak negatif globalisasi sendiri menurut kami. Oke. Silakan kelompok langsung ditanggapi. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menyangkal pernyataan dari Patricia. Nah, tadi kan yang pertama kan teknologi yang menjual data diri kepada orang lain, ya kan, saling berubah-ubah gitu ya datanya. Nah, itu biasanya tuh sekarang ini kenakalan remaja saat ini tuh kurangnya dari si orang tua mengawasi si anaknya. Kenapa? Karena kurangnya waktu kepada orang tua ke si anak, kurang interaksi, sehingga si anak tuh bebas gitu melakukan apa saja dengan dia, apa yang menurut dia untuk senangnya sendiri, untuk apanya sendiri, untuk kesenangan dia masing-masing gitu, sehingga
kelompok anti menyanggah pernyataan kelompok terus. Ya, silakan. Langsung aja. Survei KPAI pada tahun 2007, 97% remaja Indonesia melihat pornografi, 58 remaja Indonesia hamil dikarenakan hubungan pranikah, dan hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi dan kemudahan-kemudahan yang dapat dalam mengakses sesuatu. Terima kasih. Ya, silakan. Sebelumnya, orang tua tidak mempunyai waktu itu bukan berarti orang tua tidak peduli dengan anak. Karena orang tua juga harus mencukupi kebutuhan anak dan harus bisa untuk membuat interaksi terhadap globalisasi tersendiri. Itu mengapa kami mengatakan bahwa globalisasi sendiri ini memberikan dampak negatif yang besar. Kenapa? Orang tua harus bisa menyimbangi dengan teknologi-teknologi yang ada, dan orang tua harus bekerja lebih keras untuk bisa anaknya mendapatkan teknologi yang ada supaya dia tidak tertinggalan di belakang dengan teman-temannya yang lain. Tapi dengan ini kalian mengatakan bahwa kurangnya motivasi dari orang tua. Sebenarnya tidak. Dengan orang tua memberikan laptop, contohnya orang tua memberikan laptop itu sudah termasuk dari sebuah bentuk motivasi mereka supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah dampak negatif dari globalisasi sendiri. Terima kasih.